Bagaimana keadaannya hari ini? Sudah sarapan pagi? Sudah, Ibu. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Semangat? Semangat, Ibu. Ibu absen dulu ya, anak Ibu. Supaya Ibu panggil nanti namanya. Silakan angkat tangan bagi yang hadir. Anak kami Alifia Rezeki. Hadir, Ibu. Abdul Mutia Siregar. Hadir, Ibu. Jihan Marito. Hadir, Ibu. Salsabila Nasution. Hadir, Ibu. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah, ya, mari kita bermohon, berdoa kepada Allah. Ya, untuk kali ini Ibu minta kepada teman kita Raisa untuk memimpin doa kepada anak kami. Silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Apa pelajaran kita sebelumnya anak-anak Ibu? Kalimat thayyibah, Ibu. Masih ingat bacaan kalimat thayyibah? Masih, Ibu. Ya, apa bacaan tasbih? Subhanallah. Oke, apa bacaan tahmid? Alhamdulillah. Apa bacaan takbir? Allahu Akbar. Apa bacaan tahlil? La ilaha illallah. Ada yang bisa membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13? Hai, Ibu. Baik, anak kami, coba dibaca dulu. Masya Allah, luar biasa sekali ya bacaan teman kita. Baik anak-anak Ibu, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi kita yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 dalam Al-Quran ayat 13. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita di sini ada 3. Ya, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 dengan tertib. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 dengan baik. Belajar membaca Al-Quran dengan tertil merupakan langkah pertama yang harus ditempuh oleh anak muslim. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita, maka harus kita pahami isinya. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 untuk dijadikan panduan hidup di tengah keragaman dan perbedaan manusia. Coba perhatikan di depan. Di sini ada 3 gambar. Ya, coba diperhatikan gambar berikut ini. Oke, gambar yang pertama kira-kira gambar apa?
Apa itu? Orang tua mengajari anaknya membaca Al-Quran. Oke, orang tua mengajari anaknya membaca Al-Quran. Oke, gambar yang kedua. Coba gambar apa itu? Pakaian adat Nusantara. Iya, bagus sekali. Pakaian adat Nusantara. Ada berapa di situ? Ada 5 jenis pakaian adatnya. Oke, gambar yang ketiga. Toleransi satu sama lain. Toleransi satu sama lain. Masya Allah, luar biasa sekali ya anak ibu ya. Bagus. Berikan aplaus dulu untuk kita. Dari ketiga gambar tadi itu ya memanfaatkan bahwa kita manusia ini beragam, beraneka ragam ya, bermacam-macam, ada dari jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Kemudian ada keragaman adat budaya Nusantara, ada adat Mandailing, ya kan, Melayu, Jawa dan sebagainya. Kemudian ada keragaman toleransi tadi seperti yang dikatakan teman kita ya, perbedaan agama, keyakinan. Nah, Allah menciptakan manusia itu beraneka ragam seperti yang kita lihat tadi. Ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an memberi gambaran kepada kita tentang keragaman manusia. Tujuan penciptaan manusia itu, keragaman manusia itu adalah merupakan pemberian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di sini ada gambar lagi. Oke, ini gambarnya ini sedang apa ini anak-anak ibu? Yang bagus. Mengapa kita harus saling membantu walaupun berbeda suku, berbeda agama, bahkan berbeda bangsa? Ya, tujuannya adalah supaya dapat menumbuhkan rasa persaudaraan. Karena kita di sini, kita ini hidup adalah saling membutuhkan satu sama lain. Karena kita manusia itu merupakan makhluk sosial. Ya, coba didengarkan dengan baik-baik ya. Audio berikut. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oke, sekarang kita akan belajar membaca Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Tadi kita sudah dengarkan ya, bacaan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sekarang kita belajar bagaimana membacanya dengan hukum tajwidnya, sesuai hukum tajwidnya. Ya, coba diulangi nanti, Ibu bacakan baru ulangi kembali ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. min dzakarin wa untha. Oke, selanjutnya di sini ada ibu buat ya warna. Setiap yang berwarna biru itu nanti menunjukkan bacaan mat ataupun panjang. Kemudian nanti ada yang berwarna merah. Itu nanti akan menunjukkan bacaan gunnah. Dobom gunnah ya. Itu nanti dibaca panjang dengan 2 harokat. Dan yang ketiga nanti berwarna hijau. Itu menunjukkan bacaan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia itu berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Ini menekankan persaudaraan yang universal, yang umum, menyeluruh ya, dan menghapus diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau bangsa. Allah menciptakan keberagaman bangsa dan suku sebagai sarana untuk saling mengenal, yaitu ta'aruf, bukan untuk saling merendahkan, ya. Keberagaman itu adalah merupakan rahmat yang harus dikelola dengan kebijaksanaan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan dengan status sosial, yang kaya, yang miskin, ataupun keturunan bangsawan, ya. Itu tidak dibedakan, tetapi yang menjadi tolak ukur di situ hanyalah ketakwaan kita kepada Allah. Dengan keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan juga bertenggang rasa. Manusia mendapat mandat untuk mengelola dan juga melestarikan planet ini, ya. Dalam rangka itu, manusia harus menciptakan suasana yang harmoni dan juga damai, dengan simbol yaitu berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Ini kita akan ada diskusi ya anak-anak ibu, diskusi kelompok. Yang pertama nanti adalah menjodohkan. Tugas yang pertama adalah menjodohkan bagian-bagian ayat dan terjemahannya. Paham ya anak-anak ibu? Paham. Oke. Untuk tugas kedua nanti itu silakan membuat pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna akramakum. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Min zakarin